Membahas mungkin tadi kan target untuk investasi dana tarik di tahun 2026 cukup banyak ya. Iya. Tadi angka sudah disebutkan begitu dan di satu sisi mungkin bisa digambarkan lebih lanjut bagaimana sumber dari pendanaan untuk investasi ke depannya. Jadi buat tahun ini kan kita sudah dapat dari dividen dari BUMN-BUMN yang ada. Ada juga dari dana pihak ketiga yang masuk juga ke kita, dan juga kita ada revolving credit facility yang udah pernah kita mention, both actually dapat credit rating, kan kita dapat credit rating lokal AAA dari Pevindo dan juga dari Fitch, dan international kita dapat triple B yang sama dengan sovereign. Jadi untuk suatu institusi yang masih sangat muda, ini kita baru 11 bulan, ya cukup baik lah pencapaian itu. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana blended itu cost of capital yang kita punya untuk masuk ke investasi-investasi yang tentunya in excess of that cost of capital. Jadi harus ada untung lah. Jadi banyak memang yang kita lakukan ini sekarang, program ada di hilirisasi kita masuk, di infrastruktur seperti waste to energy atau downstream ya kan, dan nantinya juga bakal ada di energy security, di food security, tentunya nanti di digital infrastruktur. Kita juga bakal ada juga nanti investment ya, in semacam media and tourism, karena kita juga harus sentuh sektor sana karena banyak banget masukan dari sana. Agri kita juga harus lihat. Jadi ya memang ini banyak yang harus kita kerjain, tapi kita juga harus tetap fokus, all this investment have to make money. Jadi ini paling penting, it has to meet the hurdle rate yang sudah kita set. We want to make money dari sisi investment ini yang ada. Baik, tadi kan pemilihan sektor cukup banyak ya. Artinya potensi kolaborasi dengan pihak-pihak swasta, dengan pihak-pihak lainnya, ini kan juga terbuka lebar begitu ya. Nah, preferensi kolaborasi seperti apa sih yang dicari oleh Danantara? Kalau saya tuh selalu kita pengen crowding in. Saya kasih contoh waste to energy lagi, karena ini juga baru mulai untuk 4 tempat pertama aja yang kita akan announce soon. Itu bidder pertama 200, Mbak. Jadi semuanya perusahaan-perusahaan baik luar negeri, dalam negeri. Sekarang kita udah milih, kalau saya nggak salah, final 3 dari siap tempat yang nanti akan kita announce. Itu sampai tahap 2 kali ya kan, dan memang bagus. Seorang ngasih masukan itu untuk bidding aja sampai 2.000 halaman, which is very good, very technical. Poin terbesarnya di situ kita minoritas. We're just here to make sure bahwa semua teman-teman itu semangat masuk. Dan udah kelihatan kan, even di pasar modal aja orang ngomong waste to energy, sahamnya langsung naik segala. Poinnya adalah kita memang crowding in private sector, dan di sana kita nggak take majority, we take at least 30%, ya we let the private sector take. Ini makin ada lagi, nanti kita akan rolling dari 4 yang awal, nanti ada 6 lagi lokasi yang akan kita announce. Jadi ini rolling, selama tahun ini kita akan rolling terus. Semoga kita bisa mencapai 33 lokasi yang diinginkan oleh Kementerian LHK dan Kemenko Pangan, ya kita tugasnya eksekusi. Ini paling penting memang pesan dari pembicaraan kita ini, kita harus crowd in private sector. Oke, baik. Nah, tadi kan disampaikan total investasi yang akan digelontorkan di tahun 2026 begitu. Nah, proporsinya sendiri seperti apa sih? Seberapa banyak yang akan masuk ke dalam sektor real, seberapa banyak yang mungkin akan digelontorkan ke pasar keuangan? Jadi gitu, kalau pasar di modal? pasar keuangan itu kita juga harus investasikan karena kita perlu likuiditas. Jadi kita bermain di dua-duanya lah. Di likuiditas kita butuh untuk menjaga kita punya balance sheet. Di real sector kita juga harus masukkan untuk penambahan ketenaga kerjaan. Ini kan short term need juga ada di sini. Tapi biar juga jelas ke teman-teman, long term need kita adalah bagaimana kita bisa capitalize sumber daya alam kita untuk peningkatan sumber daya manusia kita, itu long term kita. Jadi ya even dalam investment ini kita pengen semuanya yang berbau hilirisasi atau value creation. Jadi juga saya nggak mau kalau bilang, oh Pandu investasi beli tambang batu bara, and then what? Nggak bisa hanya itu, what's the story outside of that? Kalau misalnya kita bicara konsolidasi dari suatu industri, tapi nantinya kita bisa menambah hilirisasi, nantinya bisa pembuatan bisnis baterai dan seterusnya, itu sangat menarik menurut saya. Atau contohnya di bisnis aviation, kan kita baru investasi di DAM di Garuda. Bagaimana kita bisa bantu dari hulu ke hilir juga pembentukan ketenaga kerjaan itu, karena keterampilan di situ dari sisi engineering. Ya hal-hal seperti itulah mimpi saya lah. Baik, dan kriteria serta strategi ini juga akan diterapkan untuk investasi di pasar modal begitu? Nah, pasar modal itu menurut saya penting sekali, karena untuk investasi di real sector kan nantinya juga harus monetize. Monetize-nya mau di mana? Di pasar modal kita. Pasar modal kita tuh harus dalam, has to be deep untuk keberuntungan kita semua. Jadi menurut saya, we still have a lot of work to do di pasar modal kita tuh. Kita
Sekarang mungkin likuiditas 16 triliun atau berapa, kita harusnya di atas 100 triliun per hari. Untuk itu lebih banyak lagi investor asing mau masuk. Anda ngomong bicara investor asing, paling gampang investor asing yang masuk di pasar modal lah. Pasar modalnya mereka cuan, mereka akan masuk ke real sector. Dan orang yang masuk ke real sector untuk bisa exit dari investmentnya dari mana? Ya dari pasar modal juga. Jadi jangan juga melihat pasar modal ini adalah tantangan kita semua untuk bisa memperdalam. Ya, baik. Dan tadi ada partisipasi dari Danantara ke depannya. Begitu. Terakhir Mas Pandu ya, sekali lagi mungkin untuk meningkatkan confident dari para pelaku pasar ya, baik dari dalam maupun juga luar negeri begitu ya, sebagai Chief Investment Officer dari Danantara Indonesia. Apa sih yang sebetulnya Mas Pandu ingin sampaikan begitu ya, agar kita bisa bersama-sama di sini untuk memajukan pertumbuhan ekonomi melalui investasi? Ya, paling penting memang tugasnya di sini ya sekalian komunikasi apa yang Danantara sedang lakukan, kita harus meningkatkan confidence. Tugas Danantara peningkatan confidence untuk bisa menghasilkan investment. At the end memang yang paling penting kalau ingin cuannya high return, saya serahkan ke private sector. Kalau kita yang pasti harus stabil dari sisi return, mungkin agak lebih pasti, tapi juga keinginan kita ya juga crowd in private sector yang ada. Ini juga menurut saya sangat penting. Karena at the end mungkin persentase Danantara dibandingkan total investment dari sisi Indonesia sekalipun, ya 5-10% maksimum lah. Dari situ sisanya semua private sector. Jadi kita betul-betul membutuhkan private sector to grow. Nah dari sisi ini tugas kami salah satunya, mungkin kita keliling ke Davos atau apapun itu, peningkatan confidence. We become your ambassador untuk menjual Indonesia. Dan cerita Indonesia sekarang bukan lagi hanya soal sumber daya alam. Cerita kita adalah potensi sumber daya manusia Indonesia. At the end, that's where the growth is. Jadi yang menurut saya sih, ini challenge kita, tapi ini juga kesempatan buat kita semua. Oke, thank you so much Mas Pandu. Terima kasih banyak. Dan